Hai guys, welcome to my another YouTube video. Hari ini kita mau membahas kisah tentang seorang remaja cantik yang tega membunuh tetangganya sendiri. Mau tahu gimana cerita lengkapnya? Ya, check this out. Alisa Bustamante adalah seorang gadis remaja yang baru aja berusia 15 tahun. Dia tinggal di daerah pedesaan Saint Martin, Missouri, Amerika Serikat. Pada tahun 2002, Alisa dan ketiga adiknya diasuh oleh kakek dan neneknya dari pihak ibunya. Karena diketahui ayah dan ibu Alisa ini berada di penjara, guys. Ayahnya di penjara karena kasus penyerangan, sedangkan ibunya adalah seorang alkoholik dan pecandu narkoba. Pada dasarnya, Alisa itu seperti gadis remaja pada umumnya ya guys. Dia cantik, dia memiliki pribadi yang ceria. Bahkan Alisa dikenal sangat aktif di kegiatan remaja gereja. Teman-teman Alisa mengatakan kalau Alisa itu the sweet girl. Pada tahun 2007, Alisa pernah mencoba untuk bunuh diri ya guys. Dia pernah berusaha untuk memotong nadi di pergelangan tangannya yang mengakibatkan dia harus menghabiskan waktunya selama kurang lebih dari 2 minggu di rumah sakit jiwa di kota Saint Martin. Pada usianya saat itu, dia sudah pernah mencoba bunuh diri sebanyak 5 kali guys. Alisa saat itu sedang berjuang melawan depresi yang dialaminya dengan cara meminum obat antidepresan secara rutin. By the way, Alisa juga terkenal sangat aktif guys di sosmed. Dia punya akun Twitter, dia punya akun YouTube, dia punya akun MySpace, dan di semua akun sosmednya itu, Alisa adalah sosok yang sangat berbeda. Pernah beberapa kali dia ini memposting kata-kata yang aneh guys di Twitternya sendiri, seperti a bad decision make a great stories. Dan terus di akun YouTube dan MySpace-nya dia mencantumkan hobinya adalah cutting dan killing people. Yang lebih gilanya ya guys, dia pernah memposting sebuah video di halaman YouTube-nya. Video tersebut berisi video kedua adik laki-lakinya yang dipaksa sama si Alisa ini untuk memegang sebuah pagar yang sudah dialiri listrik. 2 minggu sebelum terjadinya pembunuhan, dokter jiwa si Alisa ini menaikkan resep dosis obat yang harus dikonsumsi oleh Alisa. Elizabeth Olten adalah seorang gadis kecil yang baru aja berusia 9 tahun ya guys. Dia tinggal bersama ayah dan ibunya di Saint Martin, Missouri yang jaraknya hanya 4 rumah dari rumah keluarga Alisa Bustamante. Elizabeth ini karena memang selain dia tetanggaan sama si Alisa, dia juga merupakan seorang teman dekat dari adik perempuan Alisa yang bernama Emma Bustamante yang baru aja berusia 6 tahun. Karena Elizabeth dan Emma ini temenan, makanya sering kali Elizabeth ini main ke rumah si Emma, begitupun juga sebaliknya. Pada suatu sore, di tanggal 21 Oktober tahun 2009, Alisa menyuruh Emma untuk mengajak Elizabeth ke sebuah hutan yang jaraknya tidak jauh dari rumah mereka. Karena si Emma ini masih sangat kecil ya guys, dia nggak punya pikiran yang buruk gitu ke kakaknya. Akhirnya Emma menjemput Elizabeth ke rumahnya. Awalnya itu ibunya Elizabeth yang bernama Patricia Price ini sebenarnya udah melarang sih ya guys. Nggak tahu ya, mungkin feeling seorang ibu gitu. Tapi karena Emma dan Elizabeth ini sama-sama memohon untuk bisa bermain bersama, dan akhirnya ibunya ini juga luluh ya, dan mengizinkan Elizabeth untuk bermain di luar, tapi boleh hanya 1 jam saja. Emma dan Elizabeth pun akhirnya pergi bermain ke hutan dekat rumah mereka. Setelah beberapa lama akhirnya Emma dan Elizabeth berniat untuk pulang guys. Lalu bergabunglah Alisa bersama mereka. Emma ini tetap pulang sedangkan Alisa ditinggalkan bersama Elizabeth. Alisa mengatakan kepada Elizabeth kalau dia punya hadiah gitu untuk si Elizabeth ini. Ya siapa sih guys anak kecil yang gak mau dikasih hadiah kan ya? Kalau sama orang asing mungkin mereka itu bisa nolak. Tapi Alisa kan udah dia kenal dari kecil. Dan ternyata bukan hadiah yang didapat sama Elizabeth, melainkan Elizabeth ini tiba-tiba dipukul, terus lehernya Elizabeth ini dicekik, terus digorok, dan dadanya Elizabeth itu ditusuk sama si Alisa Bustamante. Mengetahui Elizabeth ini sudah meninggal dunia, Alisa pun akhirnya menguburkan mayat Elizabeth di lubang dangkal yang sebelumnya sudah dia gali 5 hari sebelumnya di daerah hutan belakang rumahnya. Kuburan tersebut dia tutupi dengan lumpur dan daun-daunan kering.
Setelah melakukan semua aksinya itu, Alisa pun akhirnya pulang ke rumahnya. Seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Alisa bahkan sempat menulis di buku hariannya, kata-katanya seperti ini ya guys. Saya baru saja membunuh seseorang. Saya mencekiknya dan menggorok lehernya. Dan dia sudah mati sekarang. Saya nggak tahu bagaimana perasaan saya saat itu. Itu sangat menyenangkan. Di tempat lain, Ibu Elizabeth ini panik ya guys. Sudah hampir malam hari gitu, tapi anaknya belum pulang-pulang. Sang ibu ini yakin, pasti ada yang gak beres nih yang terjadi sama anaknya Elizabeth. Ibu Elizabeth tuh tahu kalau anak itu takut gelap, dan gak mungkin banget kalau Elizabeth itu masih keluyuran sendirian malam-malam. Setelah keluarga Elizabeth mencari anaknya di sekitaran komplek rumah, dan gak menemukan adanya jejak Elizabeth, sekitar pukul 7 malam waktu setempat, akhirnya keluarga Elizabeth Olten menghubungi polisi. Besok paginya, FBI pun datang deh tuh ya untuk menyelidiki kasus hilangnya si Elizabeth Olten ini. Biasa guys, FBI pasti menginterogasi orang-orang lokal setempat, termasuk keluarga Alisa Bustamante. FBI bertanya kepada Emma Bustamante, adik Alisa, secara Emma ini adalah orang terakhir yang bersama dengan Elizabeth yang dilihat oleh ibu Elizabeth. Emma mengatakan memang benar mereka ini sempat bermain sebentar gitu di sekitaran hutan, tapi nggak lama kemudian mereka pun akhirnya berpisah untuk pulang. Sampai akhirnya FBI ini menemukan banyak lubang-lubang dangkal yang digali di sekitar rumah Alisa. Alisa bilang ke FBI kalau dia memang punya hobi membuat lubang-lubang kuburan dan dia melakukannya untuk bersenang-senang. Karena sikap dan perilaku aneh dari Alisa Bustamante inilah yang membuat FBI akhirnya menaruh rasa curiga kepadanya. Gak lama kemudian, FBI pun berhasil mendapatkan surat untuk menggeledah rumah keluarga Alisa. FBI menemukan bahwa kamar Alisa ini sangat kotor dan berantakan ya guys. Dindingnya itu dipenuhi oleh coretan-coretan dan gambar-gambar yang mengerikan, seperti gambar seorang pria aneh yang tidak memiliki wajah. Dan ada tulisan-tulisan kayak seperti, saya memotong karena saya suka melihat darah. FBI yakin kalau Alisa ini bukan remaja biasa, dan mereka yakin bahwa Alisa adalah pelaku yang sesungguhnya. Kesehatan mental Alisa yang depresi, serta latar belakang keluarga Alisa yang bermasalah juga jadi poin penting untuk penyidik. Sampai akhirnya ditemukanlah buku harian milik Alisa Bustamante oleh polisi. Di dalam buku harian itu tertulis bermacam-macam guys. Banyak fantasi-fantasi gila Alisa untuk membunuh ditulis di buku itu. Di dalam buku itu ada keinginan dia untuk membakar rumah kakek neneknya, dan di halaman terakhir ada pengakuan Alisa yang telah membunuh Elizabeth Olten. Karena buku hariannya sudah didapatkan oleh polisi, akhirnya Alisa Bustamante mengakui kalau dia telah membunuh Elizabeth Olten, dan dia menunjukkan di mana letak kuburan Elizabeth berada. Alisa Bustamante ditangkap oleh kepolisian, dan semua orang itu kaget ya guys. Kok bisa sih ada seorang remaja yang tega membunuh tetangganya sendiri? Bahkan teman-teman Alisa merasa dulu Alisa itu bukan orang yang kejam seperti ini. Pengadilan pertama Alisa terjadi pada tanggal 17 November tahun 2009 dan dia didakwa atas pembunuhan tingkat pertama atas kematian Elizabeth Olten. Terlepas dari semua pengakuan dari Alisa, pengadilan akhirnya memutuskan bahwa Alisa harus diadili sebagai orang dewasa. Alisa tetap berada di penjara sampai dia berusia 17 tahun atau dinyatakan legal sebagai orang dewasa. Selama di penjara, Alisa dilaporkan sudah berulang kali mencoba untuk melukai dirinya sendiri. Alisa juga menunjukkan tanda-tanda kecemasan dan depresi yang sangat parah. Para ahli kejiwaan lalu meneliti kepribadian Alisa ini. Bayangin aja ya guys, Alisa punya 300 lebih luka di tubuhnya. Bahkan Alisa sempat membakar sebuah rokok, terus dia bakar dong ke kulitnya. Psikolog mendiagnosis bahwa Alisa memiliki kepribadian yang sudah rusak secara psikologis dan ada kemungkinan bahwa Alisa memiliki kepribadian ganda. Persidangan kedua Alisa diadakan pada tanggal 16 Mei tahun 2011, di mana dia sudah dianggap cukup dewasa untuk diadili. Dia didakwa atas pembunuhan tingkat pertama atas kematian Elizabeth Olten. Pada tanggal 30 Januari tahun 2012, diadakanlah persidangan ketiga Alisa untuk kasus ini. Persidangan ini menguras banyak emosi ya guys. Sampai-sampai untuk pertama kalinya
Alisa terlihat sangat menyesal dan menangis di dalam persidangan. Pada tanggal 8 Februari tahun 2012, Alisa Bustamante memberikan pernyataan terakhirnya sebelum hakim akhirnya menjatuhkan hukuman. Kata-katanya seperti ini ya guys. Jika saya bisa memberikan hidup saya untuk membuat dia kembali, saya akan memberikannya. Saya hanya ingin minta maaf untuk apa yang telah terjadi. Saya sungguh menyesal. Alisa dijatuhi hukuman penjara selama 35 tahun dengan kemungkinan pembebasan bersyarat karena kondisi mentalnya yang terganggu. Patricia, ibu dari Elizabeth Olten, sebenarnya kurang puas dengan hukuman yang diberikan kepada Alicia Bustamante. Dia mengatakan bahwa Alicia itu sebenarnya monster dan bukan manusia. Beberapa update terbaru mengenai kasus Alisa Bustamante. Pada bulan Oktober tahun 2015, Patricia menuntut Alisa dengan ganti rugi sebesar 5 juta dolar Amerika yang telah terbukti bersalah atas kematian putrinya Elizabeth. Selain Alisa, Patricia juga menuntut Pathways Behavioral Healthcare sebagai tergugat karena Patricia ini merasa Alisa membunuh putrinya saat berada di bawah pengawasan mereka. Dia percaya bahwa seharusnya bangsal psikiater dapat melihat kecenderungan kekerasan dari Alisa dan dapat memberikan tindakan pencegahan. Putusan hakim membatalkan tuntutan Patricia terhadap Pathways Healthcare dan mengabulkan tuntutannya terhadap Alisa Bustamante. Alisa Bustamante harus berhutang kepada Patricia Price, ibu dari Elizabeth Olten, sebesar 5 juta dolar dan bunga sebesar 9% per tahun sampai dengan hutang tersebut lunas. Sekian guys cerita kita untuk hari ini. Semoga kalian semua suka ya. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video gue dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube gue dengan cara like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu.